warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita lanjutkan kajian fikih kita, fikih ibadah, di mana kita coba untuk mengulang-ulang kembali fikih tentang salat tentunya. Kita sudah sampai di pertemuan sebelum ini Bapak Ibu tentang syarat-syarat sah salat. Ada perkara-perkara yang itu kalau tidak terpenuhi maka keabsahan salat kita menjadi terancam. Bisa salat kita tidak sah kalau hal-hal itu tidak terpenuhi. Syarat pertama yang sudah kita bahas adalah masuknya waktu sholat yang ingin kita lakukan. Jadi pastikan. Sehingga nanti kalau kita sholat, kita sudah mengira waktunya sudah masuk. Rupanya belum. Maka efeknya adalah sholat kita tidak sah dan mesti kita ulang lagi. Syarat yang kedua adalah menghadap kiblat. Nah di sini nanti ada yang perlu saya ulangi karena terakhir kemarin setelah ketika sarapan ternyata ada kesalahpahaman sebagian kita dari penjelasan yang saya berikan. Jadi tolong nanti diingatkan kalau saya lupa lagi. Syarat yang kedua Bapak Ibu adalah menghadap kiblat. Jadi sholat sunnah, sholat wajib itu menghadap kiblat. Tapi nanti ada rinciannya untuk sholat sunnah. Yang jelas sholat pada umumnya itu menghadap kiblat. Nah, persoalannya adalah menghadap kiblat itu seperti apa? Menghadap kiblat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya adalah kalau kita langsung melihat kiblat, artinya kiblat di hadapan kita betul, seperti kita sholat di Masjid Haram namanya, nampak betul Ka'bah itu. Karena Ka'bah itu menjadi kiblat kita. Maka patokannya adalah harus dada kita harus itu pastikan itu menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat menghadap kiblat dan kiblatnya ada tepat di depan kita sehingga kita langsung bisa melihat, maka patokannya adalah itu dada kita harus betul-betul mengarah ke Ka'bah itu. Kalau sudah bergeser, umpamanya Ka'bah di sini, posisi saya umpamanya seperti ini yang betul Ka'bah. Lalu saya sholat begini, nah kalau begini kan sudah melenceng itu dada. Sementara Ka'bah itu di sini. Jadi kalau tembak dari dada nggak kena dia, maka itu masuk kategori belum saya menghadap kiblat. Dia saya belum dianggap menghadap kiblat. Jadi dada kita harus betul-betul pas mengena bangunan Ka'batullah itu atau Baitullah itu. Itu kalau kita pas berhadapan dalam artian nampak dengan mata kepala Ka'bah itu. Harus yakin, artinya dipastikan betul. Yakin di situ maksudnya pastikan betul kita berdiri, dada kita pas mengenai bangunan Ka'bah itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak berada langsung di depan Ka'bah sehingga tidak terlihat? Mungkin ada penghalang dinding, kita kena sholat di luar Masjid Haram itu. Apalagi kita yang ada sekarang di masjid ini, kan tidak nampak Ka'bah itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu dengan menghadap arah kiblat. Kiblat arahnya kan ke barat, Pak.
barat tapi ke kanan sedikit gitu. Ini barat, ini timur, ini barat. Jadi kita menghadap ke barat tapi tidak pas betul, geser ke kanan sedikit. Nah, itu arah kiblat namanya. Nah, itu bagi kita yang tidak berada di depan Ka'bah yang terlihat langsung. Jadi beda antara kita berada sholat di depan Ka'bah langsung nampak dengan sholat di tempat yang Ka'bah itu tidak terlihat langsung, karena kita tidak berada tepat di depan Ka'bah itu. Jadi kita kayak sekarang ini, Pak, itu dugaan kuat saja dengan menggunakan alat ukur, umpamanya kita duga kuat arah kiblat ke sana, ya sudah. Soal ternyata tidak pas betul, ya sudah, itu kita kembalikan kepada Allah. Standarnya adalah kita sudah menduga kuat dengan menggunakan ilmu-ilmu yang ada. Oh, ke sana arah kiblat, sudah selesai. Nah, seperti masjid inilah. Ketika masjid ini dibangun, itu sudah diukur arah kiblat kemana. Tapi kalau nanti Bapak Ibu umroh, haji, sholat di Masjid Haram, nampak betul bangunan Ka'bah itu bukan arah kiblat lagi. Tapi memang harus pastikan betul, tidak boleh duga-duga kuat, tapi harus pas betul, dada pas mengenai bangunan Ka'bah itu. Kemudian posisi sholat itu juga perlu diperhatikan. Kan sholat bisa berdiri, bisa duduk, bisa berbaring terlentang, bisa berbaling ke samping kiri atau kanan. Nah, itu patokan kita menghadap kiblat itu mana? Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Dan sini kemarin yang mungkin ada yang salah paham. Kalau kita sholat berdiri atau sholat duduk, patokan kita menghadap kiblat itu yang dilihat adalah dada. Anggap sekarang Bapak Ibu kiblat ke sana ya. Sekarang saya sholatnya berdiri. Jadi patokan saya itu yang harus menghadap kiblat itu dada saya. Jadi kalau dada saya sudah menghadap kiblat, tapi mungkin kepala saya begini, itu tak ada masalah. Karena kalau posisinya sholat berdiri atau sholat duduk, itu dada kita harus menghadap kiblat. Walaupun kepala mungkin ya sambil sholat begini gitu. Kalau sudah wajah begini, tentu kan tak menghadap kiblat. Sebaliknya, dada ngadap ke sana, wajah ngadap Ka'bah. Nah, ini nggak sah. Jadi standar menghadap kiblatnya itu kalau sholat berdiri atau duduk itu dada. Nah, itu kalau sholatnya sholat berdiri atau duduk. Yang jadi patokan menghadap kiblat itu adalah dada kita. Ngadap kemana dada? Oh, sudah ke arah kiblat, oke. Soal kepala teleng ke kanan, ke kiri itu lain persoalan. Kemudian sholat dalam kondisi telentang. Sholat dalam kondisi telentang. Nah, di sini kemarin ada yang memahami itu posisi mayat. Nah, bukan posisi mayat, Pak. Kita ini yang sholat, bukan menyolatkan mayat. Kita sendiri sholat, cuman mungkin karena sakit, tak bisa duduk, apalagi berdiri. Jadi kita akhirnya sholatnya itu dalam posisi telentang. Nah, gimana ngadap kiblatnya seperti itu? Berdiri tidak bisa, duduk tidak bisa, sehingga kita sholatnya itu berbaring telentang, berbaring tapi telentang. Kita menengok ke atas loteng. Nah, menghadap kiblat yang seperti ini, itu patokannya adalah bukan dada lagi, dada tak mungkin, dada nggak ada loteng. Patokannya ada dua, jadi perhatikan betul nanti. Pertama wajah, yang kedua apa namanya Pak? Telapak kaki ya. Nah, kedua telapak kaki kita. Ada yang bisa dicontoh mana? Warib itu mana? Pak Imam tak mungkin rasanya. Yes, ada misalnya mana? Tak ada ya. Nah, atau ada sukarelawan boleh. Contoh.
Jadi kalau kita sholat berbaring Bu ya, jadi jangan dipahami menyolatkan mayat, enggak. Salah besar nih. Kasusnya adalah kita sendiri yang sholat. Saya mau sholat. Contoh anak muda kita, oke, dia mau sholat, cuman dia sakit, sehingga sholat berdiri tidak bisa, duduk pun tak bisa. Ya seperti yang sakitnya inilah berat. Coba baring dulu. Tesek cara nggak kepalanya. Oke, dia hanya bisa seperti ini, berdiri tak bisa, duduk pun tak bisa. Nah dia mau sholat sekarang. Bukan saya menyolatkan dia, enggak. Ingat sekali lagi, dia mau sholat. Cuman bisanya segini, bisa begini, berdiri enggak bisa, duduk enggak bisa. Oke, di antara syarat sholat tadi adalah harus menghadap kiblat. Nah, pertanyaannya, sholat yang seperti ini, berbaring telentang ini, itu cara menghadap kiblatnya bagaimana? Caranya adalah dua yang harus dihadapkan di kiblat, wajah dan telapak kaki. Nah kalau begini belum ada kiblat namanya, berarti kiblatnya ke sana tuh. Nah caranya adalah kita anggap kiblat ke sana, kita anggap. Nah berarti sekarang kepala ke sana, kaki ke sini. Nah itu. Supaya wajah itu menghadap kiblat, berarti diganjal, ganjal, ya kan? Coba, nah itu. Kasih bantal kepala itu sehingga lebih tinggi dari, jadi dia menghadap ke sana. Nah telapak kaki juga hadapkan ke sana. Seperti inilah menghadap kiblatnya orang yang sholat berbaring terlentang. Paham Bu ya? Yang salah paham nanti. Nah, masuk juga puasa jenazah. Jenazah nanti ya. Rumah sakit itu oke. Nanti kita bahas. Kan berbaring itu dua macam. Ini namanya berbaring telentang. Kalau kita sholat menghadap kiblat dengan posisi berbaring telentang, pastikan dua ini harus menghadap kiblat. Pertama wajah, kedua telapak kaki. Cari mana arah kiblat? Oh ke sana. Ya udah. Sekarang contohnya kiblat ke sana, kiblat. Berarti wajah harus ke sana menghadap, telapak kaki harus juga ke sana. Karena wajah itu kalau tak diganjal, dia ngadap ke sana, maka pakai bantal. Anggap kasih bantal nih, coba. Nah itu, kan ngadap ke sana. Hah? Oh gitu. Ya sudah. Sekarang ada berbaring juga, tapi berbaringnya menyamping. Berbaringnya menyamping. Berbaring menyamping ini dua juga yang harus dihadapkan di kiblat. Pertama wajah juga, kedua dada. Oke. Berbaring menyamping itu kan berarti ada satu yang ke atas. Bahu kita nempel ke lantai, satu tidak gitu. Posisi tidurlah yang disunnahkan itu. Nah sekarang begini, anggap kiblat lagi ke sana juga. Kalau dia telentang gitu tidak bisa. Cuma menyamping bisa. Orang sakit kalau telentang dia tidak bisa, mungkin luka ada apa. Nah sekarang dia mau menghadap, dia mau sholat dengan kiblat arahnya ke sana. Nah caranya adalah arahkan muka dengan dadanya ke sana. Nah gimana coba? Ini kalau kondisinya bahu kirinya sakit umpamanya, sehingga nggak bisa ditindih, itu umpamanya ya, kena bisul pokoknya. Nah pastikan wajah ngadap ke sana, dada ngadap ke sana. Atau yang bisulannya yang bahu kanan, berarti ke sana kepala. Nah ini, ya contoh lagi, bahu kanan itu nggak bisa di ini, katakan mungkin retak atau patah tulangnya, dia harus begini. Nah sama wajah, dada harus menghadap ke sana.
Lagi-lagi ini bukan menyolatkan jenazah, Bu ya. Ini orang sholat dengan posisi berbaring menyamping seperti ini, menghadap kiblatnya adalah dengan memastikan wajah, dada, menghadap kiblat. Jadi kalau begini, telapak kaki nggak jadi patokan. Yang jadi patokan untuk menghadap kiblat sholat seperti ini adalah wajah dengan dada. Baik. Gimana tadi? Jenazah? Ya. Eh, kalau pasien di rumah sakit, kalau kursi, kalau apa namanya itu, tempat tidurnya itu apa namanya? Bed ya. Kalau bed itu bisa digeser dan diperbolehkan, ya udah, digeser aja. Tapi biasanya mungkin bisa, tak? Izin minta tolong ke orang itu. Kalau bisa nih, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya dipaksa juga jadinya. Karena susah, karena menghadap kiblat ini pengecualiannya cuma dua nanti, dan tidak ada yang lain, dan tidak disebutkan di situ eh, pihak rumah sakit tak mengizinkan, maka boleh sholat tidak menghadap kiblat. Nah, dia bisa berdiri nggak? Bisa duduk nggak pasiennya? Oh, enggak. Kalau bisa duduk aman kan? Suruh duduk dia, amanah kiblat. Ya geser gini aja dia. Dia sendiri yang menggeser dia. Ini sekarang berbaring, tak bisa duduk, tak bisa berdiri. Otomatis digeser bednya. Ya usahakanlah. Kalau bisa dituntut rumah sakitnya. Masa sholat nggak diizinkan hanya begitu digeser? Itu solusinya. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menghadap kiblat ini termasuk syarat sholat. Nah, cuman begini Bapak Ibu, ada pengecualiannya. Artinya ada kondisi kita diperbolehkan sholatnya tidak menghadap kiblat. Pertama, ketika kita sholat dalam kondisi perang. Kondisi perang itu, kita perangnya perang ini Pak, perang face to face langsung. Kayak zaman Nabi lah, zaman dulu yang pedang, tombak langsung hadapan. Kalau pakai zaman sekarang kan masih bisa itu. Ini sholat itu dalam kondisi perang berkecamuk, depan musuh, kiri musuh. Nah, itu kita sholatnya pokoknya sembarangan aja, dalam artian tidak ada lagi patokan mana kiblat. Pokoknya sambil adu pedang sama lawan, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Tak ada musuh, sujud, ruku kan, bangkit ruku, datang musuh lagi, hadapi pula, lawan. Ya, mati, tadi ruku, sekarang sujud. Nah, gitu lagi maunya. Tidak ada lagi mana kiblat. Habis terbunuh kita nanti. Itu kalau kita sholatnya pas perang itu berkecamuk. Kemudian yang kedua, sholat sunat. Nah, sholat sunat di waktu melakukan safar, baik safarnya yang tidak jauh atau dekat, baik itu safarnya dengan jalan kaki atau berkendaraan. Sehingga Bapak Ibu, sholat wajib yang 5 itu harus menghadap kiblat tanpa pengecualian. Kecuali yang tadi, yang pertama, sholat dalam kondisi perang berkecamuk, kita namanya sholat khauf, sholat dalam kondisi takut perang, dalam perang. Selain itu, sholat wajib harus tetap menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Tuh induk-induk lah Pak. Nah, ada pertanyaan Pak. Ustaz, saya dulu umroh Ustaz. Nah, gitu kan. Saya umroh. Nanti kita bahas. Sholat sunat dilakukan saat melakukan safar. Safar itu saat melakukan perjalanan. Yang perjalanannya itu harus mubah. Mubah itu enggak
bukan perjalanan maksiat. Saya mau ke Sumbar, tapi tujuan saya ke Sumbar tuh mau mencilok atau mau bunuh orang. Di perjalanan salat duha saya di mobil. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena perjalanan saya ke Sumbar itu untuk bunuh orang. Oke. Atau mungkin ke kantor. Bapak tinggal di Panam, kantornya tuh di tengah kota sana, di Rumbai umpamanya. Safar juga itu, tapi safarnya safar pendek, dekat ya. Boleh juga. Sholat sunatnya tidak menghadap kiblat. Nah, apa Bu? Bisa bantu dengan mic nggak? Ya, sabar Bu nanti. Sekarang Bu, nanti sebahas. Sholat sunatnya itu tadi saya bilang dalam kondisi berjalan atau di kendaraan. Contoh gini, saya ke Rumbai, jalan kaki, karena saya biasa sholat sunat duha, maka boleh saya sholat sunat duhanya itu sambil jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihahnya nih. Habis itu ruku. Habis itu sambil jalan. Artinya tidak berdiam. Dia sambil jalan. Bismillah. Kalau pas ruku ya berdiam lah, nggak mungkin pula begini. Sujud ya berhenti juga. Gimana? Bisa nggak sujud sambil berjalan? Merayap nanti gini. Rukuknya, sujudnya ya diam juga. Yang berjalan itu sambil yang kita sholat sambil berjalan itu pas baca Al-Fatihahnya. Artinya kita Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Pas ruku ya berhenti. Cuman ada catatannya. Catatannya adalah kita harus menghadap kiblat dalam 4 hal. Jadi kalau ibu sholat sunatnya sambil berjalan, pastikan ibu menghadap kiblat dalam 4 hal. Pertama, ketika takbiratul ihram. Jadi saya mau ke Rumbai, pas waktu sholat duha. Ini jalan kaki Bu ya. Nah sekarang saya mau sholat duha nih sambil jalan. Nah pastikan kiblat kemana? Ke sana ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi tadi kan takbiratul ihramnya saya ngadep kiblat. Jadi pas takbiratul ihram harus ngadep kiblat. Bisa berhenti sebentar. Ya. Yang kedua, harus ngadep kiblat juga ketika ruku, sujud. Jadi contohnya gini, saya keluar dari rumah, mungkin udah berapa langkah, berapa kilo, mau sholat duha saya. Nah, takbiratul ihramnya harus ngadep kiblat. Saya pastikan dulu mana kiblat. Oh, ke sana. Allahu Akbar. Nah, jalan lagi. Baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat pendek. Nah, kan ruku lagi tuh. Nah, pastikan mana kiblat. Dah ruku. Atau sana lah kiblatnya. Ruku. Bangkit dari ruku, jalan lagi. Atau sujud lagi. Langsung sujud bawahnya. Boleh juga. Nah, gitu. Kalau mau repot. Banyak tempat. Iya. Kita susah ngamalkan sekarang. Gimana mau ngamalkan? Ya. Jadi Pak, kalau sholat sunat sambil berjalan, kita harus menghadap kiblatnya pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika ruku, tiga ketika sujud, yang keempat ketika duduk antara dua sujud. Jadi sujudnya hadap kiblat, kan 2 kali kita sujud setiap rakaat. Nah duduknya itu pun harus hadap kiblat. Duduknya harus berdiam Pak. Nah mungkin duduk sambil apa juga ya. Ini bagi orang-orang yang mungkin ya kayak supir lah Pak. Supir mungkin kan. Dia supir itu rajin ibadah. Sholat sunat itu dilakukan juga sama dia. Nah kalau berkendaraan bagaimana? Kalau berkendaraan, ya ini mungkin bisa nih Pak kita praktekkan.
Bapak mau kemana? Ke Palas atau lebih jauh lagi. Terbiasa sholat duha. Pas sudah di mobil sampai di mana Simpang Penarengka, ingat, waduh, saya belum sholat duha di rumah ini. Udahlah, sholat duha sekarang aja lah. Nah, gimana caranya? Kalau bisa takbiratul ihramnya itu, kalau bisa nih, kalau bisa takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat, ya usahakan. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah. Nah, itu dia, Bu. Jadi agak lebih mudah dalam kendaraan. Kalau bisa, pas takbiratul ihramnya itu kita menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, maka catatannya di sini, wa illa fala yajibul istiqbalu mutlaqan. Maka tidak ada kewajiban menghadap kiblat sama sekali. Ini bagi sholat sunat. Maka Bapak Ibu di pesawat itu nanti kan sekian jam tuh, lakukanlah sholat sunat. Tangan kiblat pun tidak ada masalah. Nah, persoalannya adalah sholat wajib. Nah, pakai mikro. Ya. Pada saat kita di kendaraan Ustadz, kan tadi masih sholat sunat, anggap aja lah duha kan begitu Ustadz. Dalam perjalanan kita melakukan sholat duha, tapi tentunya ruku dan sujudnya kan tidak bisa itu Ustadz, apalagi kita lagi nyetir misalnya, itu bagaimana Ustadz? Sholat ruku dan sujudnya memang tidak bisa sesempurna kita sujud dan ruku sholat biasa. Ya seperti sholat duduk lah. Karena kita bisa berdiri kan. Di mobil kita mana bisa sholat berdiri. Ya sholat duduk. Jadi rukunya ya begini. Sujudnya memang susah juga setirnya ya. Ya dia agak-agak lah. Nah mungkin dicopot setirnya kan biar lebih bawah gitu. Nah, baik. Kembali ke ibu tadi, bagaimana sholat di pesawat, Ustaz? Nah ini, jadi di pesawat itu sama kan di kendaraan. Itu sholat sunat. Sholat sunat boleh lakukanlah, tak menghadap kiblat. Duduk berarti, karena nggak susah berdiri. Kemudian untuk sholat wajib, nah kesimpulan aja lah langsung. Untuk sholat wajib di pesawat tetap wajib dilakukan. Tidak ada alasan kan di pesawat Ustaz. Tetap wajib sholat 5 waktu di pesawat, saat di pesawat. Tapi harus diqodho nanti. Diqodho, qodho itu apa? Diulang lagi. Dan mendarat di Jeddah kah mungkin, atau ke Mekah dulu atau ke Madinah, dan masuk hotel. Nanti diqodho sholat yang kita lakukan saat di pesawat. Itu intinya. Kenapa? Karena tidak bisa menghadap kiblat. Yang kedua, rukuk dan sujudnya kita tak bisa sempurna. Nah, itu saja, Bu. Ya. Ada yang pernah sholat di pesawat? Umroh. Nah itu. Diqodho belum? Enggak. Oh enggak, diqodho. Ya enggak berdosa karena selama ini enggak tahu. Karena sudah tahu ya diqodho. Kan enggak, berapa sholat biasanya, Pak? Enggak, saya dari Batam ke sini kebetulan maghribnya. Iya, diperkirakan aja berapa sholat yang sudah kita lakukan. Satu. Jadi di pesawat itu kita tetap wajib sholat. Wudhu bisa, ya udah nggak usah wudhu. Namanya sholat, ini nama sholatnya Pak. Sholat lihurmatil waqti. Itu bukan jenis sholat. Jangan pula nanti usolli sholata lihurmatil waqti. Enggak, itu istilahnya aja. Sholat karena menghormati atau kehormatan waktu. Sholat yang mesti kita lakukan tapi tidak cukup syarat rukunnya, itu intinya. Untuk menghormati waktu saja. Dan itu tetap wajib dilakukan. Cuma nanti kita harus mengulang kembali ketika kondisi kita normal kembali. Nah itu dia.
Jadi sholat itu disebut sholat dalam kondisi tak memungkinkan, tapi karena waktu harus tetap dihormati, kita akhirnya sholat juga. Paham Bu? Jadi di pesawat wudhu tak bisa, atau wudhu bisa, sholat tak bisa. Seperti normal, ya udah sholat sebisanya, tanpa wudhu, pokoknya sholat. Tapi nanti catatannya setelah mendarat dan memungkinkan untuk sholat seperti biasa, ulangi lagi sholat yang sudah kita lakukan di pesawat. Yang fardu ya. Niatnya Ustaz? Ya. Niatnya pada saat kita qadha Yang di pesawat. bukan pada saat pesawatnya Oh, tinggal pakai kata qodoan saja. Umpamanya sholat zuhur nih. Berarti usolli fardhu zuhri qodoan. Kalau sholat sendiri ya. Usolli fardhu zuhri qodoan. Qodoan itu artinya membayar atau katakanlah qadha, mengulang. Begitu. Itu singkatnya Pak. Biar tak ribet, dia panjang uraiannya. Jadi sholat fardu yang 5 itu kalau dilakukan di pesawat itu tidak memungkinkan secara hukum syariat, sehingga nanti solusinya adalah diulang kembali. Tetap wajib dilakukan di pesawat, tapi nanti tetap wajib diulang kembali. Terus. Izin Ustaz. Yang jadi soalnya itu nampaknya ada dua. Pertama, di dalam pesawat mungkin kiblatnya yang menjadi masalah atau gerakannya gitu. Pertama, Ustaz, belum Ustaz. Jadi kalau misalnya patokan kita adalah gerakannya, itu di pesawat Saudi Arabia itu ada di belakangnya musola gitu. Andai kalau memang gerakannya yang jadi masalah atau menjadi patokan, kita ngambil musola di Saudi Arabia tuh bisa, atau gimana sebenarnya Ustaz? Kiblat kah atau gerakannya? baik. Kalau kita mau lebih detail Pak, pertama hal-hal yang ribet itu pertama sholat dalam pesawat ya. Ribet itu pertama tentu wudhunya ya. Nggak boleh tayamum Pak. Tayamum nggak boleh, karena tidak termasuk, belum masuk kondisi yang membuat kita boleh tayamum. Belum. Yang kedua, area sholatnya. Area sholat kan di kursi kan. Nah, nanti ada pertanyaan Imam kita. Ada pesawat yang sudah menyiapkan sendiri khusus. Yang ketiga, gerakannya. Atau langsung aja lah, gerakan sholat itu kena area yang sempit nah gitu. Sehingga ruku dengan sujud tidak bisa normal. Itu menghadap kiblat juga, menghadap kiblat. Nah sekarang begini, anggap jadi ini yang 3 ini harus mutlak bisa bersuci dengan berwudu. Kedua, kita bisa melakukan sujud dan ruku dengan sempurna. Yang ketiga, menghadap kiblat dari awal sholat sampai akhir sholat. Kalau 3 ini terpenuhi, monggo. 3 ini terpenuhi, ya silakan. Tak perlu diqadha lagi. Pertama tadi bisa berwudu. Yang kedua, gerakan ruku dengan sujud kita sempurna seperti sholat biasa. Yang ketiga, bisa menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Nah, itu. Kalau 3 ini bisa dilaksanakan, silahkan. Nah, tapi dalam pesawat rata-rata dari yang 3 ini ada yang kena kiblat. Nah, ada yang 3-3-nya nggak bisa sama sekali. Ada dari 3 itu 2. Ada yang dari 3 itu ya 1 yang nggak bisa. Nah itu Pak. Memang. Jadi saya belum pernah naik pesawat Arab Saudi. Ada tempat sholatnya ya? Ada belakang ya? Hah? Kalau itu ada, ya memang ada ya. Anggap kita naik pesawat itu. Wudu diperbolehkan sama orang tua. Ya, 1 ya. Kedua, ada tempat khusus sholat. Ya udah. Nah, cuman nanti pastikan selama mulai dari sholat itu, mulai dari takbir itu, pastikan ada kiblat. Ada alatnya. Apanya dah? Apa saja? Apa namanya istilahnya? Kompas.
Hah? Arah sholatnya ada. Apa namanya itu? Kompas. Harus ikut kompas itu. Jadi kita ngadap kompas itu harus di depan itu biar nampak. Geser dia, geser lagi kita. Entah kena angin, entah apa, begini langsung kan. Putar lagi ya. Iya, sholat sunat, sholat wajib begitu. Sholat wajib harus menghadap kiblat dari awal, dari mau takbir itu sampai salam. Jadi ketika terjadi perubahan, seperti kita di kapal laut, kapal laut, kena ombak atau apa, bergeser kapal itu, bergeser pula kompas tanda atau arah kiblat itu, kita ikut juga. Balik lagi kita, nah gitu. Ini yang penting. Jadi izin Ustaz, dalam pesawat itu apakah tidak berlaku dalam konsep darurah? Bukannya Islam ini agama yang mudah dan tidak Baik. disulitkan. Oke, konsep darurat itu ada dalam agama kita. Konsep darurat. Tapi konsep darurat itu tidak berlaku secara bebas begitu saja. Ada bagian-bagian yang itu memang bagian utama yang tak bisa ditanggalkan. Sehingga Bapak Ibu, dalam sholat itu, itulah yang jadi bagian utama yang tak bisa digeser-geser. Jadi, di mana letak daruratnya? Letak kita Islam itu mudah. Ya, letak mudahnya adalah kita tak berdosa. Ketika sholat yang kita lakukan itu tidak sesuai aturan, kita nggak diberikan dosa. Dah, sholat apa adanya saja, nggak dosa kok. Tapi nanti tolong diulang. Di situ letak keluasannya, luasnya agama kita. Tetap kamu sholat dengan kondisi yang ada, silakan. Tapi nanti ya ada lapang, artinya kondisi sudah normal, tolong diulang lagi. Situlah bentuk rukhsah, bentuk keringanan yang diberikan. Kalau sholatnya harus tetap pokoknya sendiri, pokoknya harus ruku, itu baru Islam itu memberatkan. Jadi satu sisi harus juga tetap sholat. Ya itu mau tidak mau susah kita menghilangkan. Sama dengan puasa kan. Puasa itu ketika safar memang boleh berbuka, itu keringanannya. Tapi ketika diwajib mengqadha berat juga tuh. Jadi Islam lenturnya itu dalam pas kejadian agak lentur ya. Tapi nanti setelah itu pasti disuruh ulang lagi. Nah, itu berat ini. Jadi enggak bayangan kita Islam itu lentur dalam artian menghilangkan semua. Nah, tidak ada itu berat. Sholat gitu juga. Kita sholat fardu di pesawat, monggo sholat aja apa bisa seperti apa bisanya sholat, silakan, tidak berdosa. Tapi nanti tolong diulang. Itulah untuk keringanan. Oh kita maunya sholatnya itu pokoknya sah, tidak ada ulang-ulang lagi, tidak bisa. Itu tidak bisa kita atur-atur itu. Jadi bentuk keringanan yang diberikan Islam dalam sholat dalam pesawat itu adalah kita diperbolehkan sholat dengan kondisi seperti itu apa adanya, tapi nanti tolong diqadha lagi. Ya udah sholat tak bisa wudu, ya udah sholat aja langsung Allah. Sebisanya aja. Nama sholatnya khususnya sholat untuk menghormati waktu. Itu namanya. Menghormati waktu. Itu Ustaz, apakah di waktu yang misalnya kan lewat waktunya Ustaz, waktu kita mengqadha. Oh gini Pak, Apakah harus di mengqadha itu tidak mesti pas waktunya. Contoh gini Pak, selama di pesawat saya ada sholat maghrib saya lakukan, tapi ya tadi itu tak cukup saat semuanya. Sholat isya, sholat subuh. Nah zuhur udah sampai saya, berarti ada 3 sholat, maghrib, isya, subuh. Sampai di bandara, kata pembimbing, Bapak Ibu, kita ada waktu 2 jam ini, kita nunggu jemputan, jadi kita ada waktu 1 jam lah. 1 jam, cukup itu. Ya udah sholat di bandara itu. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. kita harus menunggu waktunya? Oh enggak, mengqadha tidak ada ketentuan menunggu waktunya.
Ini sering tanya juga saya. Mengqadha sholat itu Bapak Ibu tidak menunggu waktu sholat yang diqadha itu. Bapak tadi malam lupa sholat isya. Sekarang lakukan. Tapi kan sekarang belum waktu isya. Nah, ada ceritanya waktu isya. Sekarang kerjakan. Oh iya. Nah itu dia. Bisa praktek des? Ya. Jadi mengqadha sholat tidak diharuskan menunggu waktu sholatnya. Lewat sholat subuh tadi, sekarang kan habis waktunya. Ya udah lakukan sekarang. Itu ada orang bangun subuh, baru bangun jam 8, tengok astagfirullah. Ya udah jam 8 itu sholat subuh, bukan nunggu waktu subuh nanti lagi dah. Nah, ini banyak yang salah paham. Ya. Dikiranya mengqadha sholat itu qadha sholat zuhur, ya udah tunggu sholat zuhur berikutnya. Nah itu dia. Silakan mengenai menghadap kiblat ini. Jadi nanti Bapak Ibu dalam sholat kalau kita umroh itu kan 2 persoalan nanti. Satu di pesawat, satu di bus. Nah, maka persoalannya gitu aja nanti. Ibu sholat apa adanya saja. Kondisinya seperti apa adanya. Tapi diingat, sholat apa saja dilakukan seperti itu di pesawat. Nah, nanti setelah mendarat sudah cukup waktu untuk mengqadha, bisa melakukan sholat itu, lakukan di bandara. Baik, habis waktu belum. Apa lagi? Silakan, tak cukup saya tambah. Silakan Pak. Ada mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan Cepat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat ini merupakan ibadah yang utama karena yang pertama diperiksa itu adalah ibadah salat. Jadi betul-betul sempurna. Saya bertanya hal-hal yang fakta sehari-hari yang saya lihat Ustaz. Pertama, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama menyambung saf. Ya. Orang masbuk ya, saf kedua, ketiga. Saya lihat itu umpamanya pintu masuk di situ ya. Kita masbuk, beratnya ke sana saya lihat. Ada pula masjid itu saya lihat mungkin kebetulan di situ. Dari sambung pertama terus ke kiri. Sebenarnya seperti apakah menyambung saf? Dua Ustaz ya. Yang kedua apa? Sujud. Sujud wajib seluruh bukan. Tetapi tidak pada kondisi yang darurat pakai penutup. Kondisi normal ya. Ya. Baik. Dua Pak. Yang ketiga lah. Karena ini masalah sehari-hari ini Ustaz ya. Rapatkan saf. Ya. Ya kita lihat ada yang ini fakta aja nih Ustaz ya. Ada yang jarak, ada yang rapat, malah sampai bertindih-tindih gitu. Ya. Malah sampai beradu-adu kaki. Nah, sepertinya rapat seperti apakah? Baik. Jadi ada 3 fakta yang kita lihat. Ya. Terima kasih Ustaz. Pertama mengenai menyusun saf. Menyusun saf. Jadi begini Bapak Ibu, saf itu ada yang afdol, ada yang ya artinya bertingkat. Saf kanan imam itu lebih afdol dari saf kirinya imam. Jadi kalau imam tadi sholat, mana kanan imamnya sana. Maka kalau kita mau dapat di saf yang paling afdol, isi sebelah kanan imam dulu. Tapi yang berebut pula kawan yang tak belakang itu kan. Nah, ya kalau sudah duluan kawan ngalah lah. Dan penuh saf ini berarti ini lagi Pak, karena yang jadi gini, saya uraikan dulu. Saf sebelah kanan, jadi saf pertama ya, kita mulai saf pertama. Saf pertama yang paling afdol adalah sebelah kanan imam sana daripada sebelah kiri imam. Terus saf sebelah kiri imam itu lebih afdol dari sebelah kanan imam tapi saf kedua. Nah kira-kira gimana nyusun saf itu? Ya dari sana penuh, sana lagi. Nah gitu Pak. Kalau mau, itu yang idealnya begitu.
Oh sekarang acak-acakan aja. Penuh Pak itu dulu, ya sudah. Itu nggak ada hubungan dengan sah tidak sah sholat. Tapi kalau mau berada di soft yang paling utama, ingat tadi itu urutannya. Di saf pertama yang paling afdol adalah sebelah kanan imam. Jadi umpamanya Bapak masbuk, saf pertama belum penuh, baru tesis itu sampai sini aja. Nah, Bapak mana yang bagus? Isi sana dulu. Ada lagi yang masbuk, mau yang paling afdol pula safnya. Kalau sana masih kosong, isi itu dulu. Sini kosong, nggak apa-apa. Sekarang masing-masing, siapa yang mau? Ada orang masuk masbuk, kata dia adalah semana aja lah. Ayo udah, setelah dia situ. Tapi kalau mau saf yang paling afdol, yang pertama itu sebelah kanan ini. Kalau sudah penuh, ada masbuk yang datang pula. Ya karena sudah penuh sebelah kanan, nah mungkin pula kawan tarik. Ya kira inilah kita. Kita dapat afdol yang di sini dibanding orang saf kedua sebelah kanan. Yang kedua, rukuk sujud. Sujud kan ada 7 anggota yang mesti melekat ke tempat sujud. Nah, hidung itu diperdebatkan ulama. Apakah hidung juga ikut nempel ke tempat sujud? Tidak. Pendapat yang terkuat tidak. Yang harus ini, kening ini itu harus menempel ke tempat sujud. Mana anggota sujud Pak yang mesti nempel ke tempat sujud? Kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 jari jemari kaki. Jari jemari kaki, dua kaki tempel. Jadi kalau sujudnya itu kakinya jungkit, tak ada orang sujud Pak gitu Pak. Jadi kakinya itu diangkat ya. Coba contohkan coba jungkit sujud anak-anak gitu. Nah coba angkat kakinya. Ini nggak sah ini sujudnya, karena nggak menempel, dia harus menempel. Coba tempelkan. Itu. Ya. Jadi kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki tempelkan. Nah, hidung gimana? Itu ada perbedaan pendapat ulama, tapi yang terkuat mengatakan hidung tidak. Tapi kalau mau lebih bagus, tempelkan. 2 Pak. Ketiga tadi, ini sudah pertanyaan keberapa kali saya tidak tahu nih. Ditanya cara merapatkan saf itu bagaimana? Cara merapatkan saf itu adalah kalau mau ideal nih, pertemukan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Kalau mau ideal, gini. Dia gini Pak, coba sebentar. Contoh ini teman sebelah kiri kanan saya. Coba tegak dulu. Nah, saya datang nih. Kalau mau ideal begini. Udah ketemu dikitnya rasanya udah. Nah, mesti dipepet gini dia itu. Makanya Bapak Ibu dianjurkan, disunatkan telapak kaki kita itu lurus, nggak begini. Ada orang begini Pak. Jadi kakinya gini ya. Gini. Ngadap sana, lurus. Normal ya. Ada pula begini Pak. Oh gini ya. Karena ingin sekali ngadap kiblat ini ya. Oh begini. Itu tidak normal juga. Hadapkan kiblat kaki kita. Tapi normal. Kalau saya normalnya gini kalau berdiri Pak. Nah, normal nih. Kalau gini dah asing tuh. Gini pula. Ada kan begini Bapak lihat? Gini jadinya. Normal aja gitu. Supaya rapat. Coba dimiringkan. Saya pun gini, nggak miring ini nggak rapat jadinya. Coba lurus. Normal aja. Gini. Ada gesekan sedikit. Cuman ya ingat, kalau kawan kita dia mungkin terusik, ya sudah, kasih jarak dikit. Udahlah. Jadi dipaksa pula. Kawan tidak biasa atau belum biasa begitu, hilang khusyuknya nanti, payah. Dan itu dilakukan hanya rakaat pertama saya. Karena ada Pak, rakaat kedua tuh masih juga nyari-nyari dia. Saya ngalami itu Pak.
Karena saya nggak mau ribut, yaudah dicari lagi. Gini saya, dicari lagi, gini saya. Pernah saya tuh sampai gini Pak. Siapa yang pernah ngalami itu? Syukur. Dicari-carinya lagi. Di hadis itu, memang ada sahabat, ada hadisnya. Itu pas mau sholat saja gitu. Ya udah pas sholat rakaat kedua, seterusnya ya udah. Balik-balik rapatkan dikit aja udah. Kawan nggak nyaman dia, ya udah cari lagi sama dia. Akhirnya ada yang begini ha. Itu baik. 3 terakhir Pak. Silakan. Satu terakhir pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan saya mengenai kodok tadi Pak dalam pesawat. Kalau kita sudah sholat di pesawat, kemudian kita diharuskan lagi nanti setelah sampai mengkodok sholat yang kita laksanakan di pesawat tadi. Apakah ini berkenaan pertanyaan Ustaz Jasri tadi, apakah ini tidak memberatkan pelaksanaan sholat yang sudah kita kerjakan di pesawat, kita ulang lagi dengan kodok? Baik. Tunggu Pak, ada 3 Pak. Ada 3 pertanyaan Pak. Sebentar kita bahas satu dulu Pak. Lupa saya nanti. Itu tidak memberatkan Pak. Nampak memberatkannya karena di kodok saja. Tapi pas pelaksanaan di pesawat itu tidak memberatkan. Sholat apa adanya saja. Situ keringanannya. Karena kewajiban sholat itu memang tidak bisa diundur-undur. Artinya tak bisa di cancel, tak bisa dibatalkan. Harus tetap sholat. Nah itu dia. Tapi gimana kondisinya? Ya udah sholat sebisanya saja. Tapi karena sholat sebisanya itu tidak masuk patokan, ya udah nanti dikodok. Jadi satu sisi keringanannya itu adalah ketika saat itu terjadi. Ringan. Sholat apa adanya aja. Nah, kalau meninggal kita habis itu Pak, tak sempat mengkodok, tidak berdosa kita. Nah itu keringanannya. Tapi ketika sudah normal kembali kondisi kita, nah tentu kita harus kembali ke aturan dasar, lakukan sholat dulu. Sama seperti puasa Pak. Bapak kalau menengok orang sedang safar, kan dibolehkan buka puasa, ringan tak? Ringan tak? Ringan. Tapi pas pulang nanti udah tak safar lagi, wajib qadha tak? Berat juga. Bayangan kita yang ringan tuh tidak puasa sama sekali. Kalau itu tidak bisa. Pas melakukan safarnya itu kita diperbolehkan tidak puasa. Oh ringan, betul, ringan itu. Tapi coba lanjutkan. Ketika sudah sampai nanti kondisi kita normal, kan wajib diqadha. Sama aja tuh Pak. Dia ringannya itu penggeserannya aja, digeser. Gitu. Ya maksudnya begini Pak. Barangkali orang beranggapan itu memang termasuk memberatkan. Salah satu solusi kalau menurut saya lebih baik barangkali kita mengamalkan fasilitas jamak qashar Pak. Oh jamak qashar. Karena kita dalam perjalanan, daripada kita mengulang-ulang lagi, sudah sholat nanti kemudian sholat lagi. Ya itu fasilitas itu barangkali salah satu solusi Pak. Menurut saya ya. Baik, saya jawab. Sebentar Pak, belum Pak. Yang kedua. Sebentar, tak lupa nanti. Jamak qashar itu mau solusi. Tapi persoalannya ada Pak. Sholat subuh boleh dijamak? Ya, sholat tertentu memang tidak ya. Artinya jamak qashar itu akan jadi solusi kalau memungkinkan. Kita mau berangkat ke Saudi, berapa sholat mau dijamak itu? Mana bisa menjamak semua sholat yang ada di pesawat nanti? Kita berangkat malam nih, maghrib, isya, subuh. Gimana mau dijamak di bandara sebelum naik pesawat? Kan nggak bisa semua. Karena paketnya ada. Mau maghrib dengan isya, ya harus masuk maghrib dulu, baru bisa menjamak isya gitu. Takdim berarti. Subuh ya itu jadi persoalan. Intinya gitu. Jamak dengan qashar bisa jadi solusi juga, jadi keringanan juga, asalkan memang sesuai dengan aturan. Nah, singkat. Ya jadi begini Pak,
kalau kita tetap melaksanakan qada, ini kan bisa bermakna sholat yang kita pesawat tadi tidak ada gunanya gitu Pak. Ada Pak. Jadi lebih baik barangkali udah nanti setelah ini aja sampai aja kita sholatkan gitu. Makanya Pak, nama sholat yang tadi itu disebut namanya oleh ulama kita sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu itu artinya sholat karena kehormatan waktu. Waktu itu kita hargai, kita harus hormati. Jadi walaupun kondisi kita tidak memungkinkan untuk sholat seperti idealnya, tapi karena waktu ini harus dihargai, harus dihormati, maka harus tetap sholat dengan kondisi yang ada. Itu tujuannya Pak. Makanya namanya sholat itu sholat lihurmatil waktu. Dan itu tidak hanya pas naik pesawat Pak. Ada namanya nih saya tambah. Ada nama sholat, ada kondisi kita juga melakukan itu. Namanya faqidut tahurain. Satu kondisi di mana tidak ada alat bersuci, tayamum tak bisa, wudhu pun tak bisa. Bapak sholat gimana? Oh tetap wajib sholat, tapi tayamum tak bisa, wudhu pun tak bisa, tetap wajib sholat. Datang waktu sholat, tapi nggak ada tayamum nggak bisa, wudhu nggak bisa. Pokoknya sholat. Untuk apa gunanya? Menghormati waktu yang ada. Jadi bukan hanya pas pesawat Pak. Nanti ada ada namanya itu sholat bagi orang yang tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Namanya faqidut tahurain. Oke, dua. Ya, jadi ini terakhir Pak. Pertanyaan ini berkenaan dengan kajian-kajian beberapa bulan yang lalu mengenai qada juga. Kita perjalanan hidup kita ini kan barangkali waktu masih muda-muda banyak mungkin sholat yang tidak kita lakukan. Nah menurut kajian terdahulu sholat itu harus kita qada. Nah, ini kembali lagi ke masalah tadi. Ini kan termasuk memberatkan ini. Padahal kita mungkin lama tidak mengerjakan sholat. Mungkin waktu itu kesadaran kita masih kurang, belum ada. Sehingga kalau itu wajib diqada, alangkah memang kita bisa bayangkan sangat berat sekali gitu untuk melaksanakannya. Itu Pak. Jadi yang terakhir sepanjang mempelajari ilmu-ilmu agama ini, yang banyak disampaikan oleh guru-guru kita mengenai qada ini itu hanya pada ibadah puasa. Sedangkan pada ibadah sholat ini tidak ada qada gitu. Nah pertanyaannya, apakah memang referensi ilmu agama ini dulu tidak membicarakan mengenai qada ini? Atau memang qada ini timbul dari mazhab, salah satu mazhab yang di luar Syafi'i gitu? Baik, Nah, terima kasih Pak. saya sampaikan kemarin wajib diqada itu berdasarkan mazhab Syafi'i dan itu ada di buku-buku mazhab Syafi'i. Kalau Bapak baca kitab I'anatul Talibin ada di situ. Fathul Mu'in juga. Intinya dalam mazhab Syafi'i mengqada salat itu ada, maka dibedakan salat yang ditinggalkan sengaja ataupun tidak disengaja. Dua-duanya wajib diqada. Bedain nanti kalau yang sengaja ditinggalkan itu wajib segera diqada. Kalau sholat itu tidak sengaja ditinggalkan, itu tidak diwajibkan segera diqada. Mazhab lain bagaimana? Nah, di sini mazhab lain ada Pak. Saya sengaja tidak menyampaikan itu. Tujuannya apa? Karena untuk orang kalau bisa kasih yang berat. Tapi nanti kalau dia sudah merasa berat, baru kasih yang ringan. Jadi sekarang kalau Bapak rasanya berat, ya udah. Ada mazhab yang mengatakan tidak wajib mengqada salat fardu yang itu sengaja ditinggalkan. Sengaja ditinggalkan. Contoh dulu pas preman Pak muda ya, sengaja melalaikan sholat fardu, padahal ada wajib sholat. Ya udah, menurut mazhab ini Bapak tidak wajib mengqada sholat itu. Alasan mereka apa Pak? Karena takkan ada gunanya. Alasan mereka, tidak ada gunanya, lagi kita lewat sudah. Mau diqada pun tidak bisa tertutup itu.
Tapi sholat yang ditinggalkan tidak sengaja, kelewat, tidak bangun tidur, telat, lambat bangun, itu bagi mereka menurut mazhab ini tetap wajib begitu. Itu aja. Jadi kalau bapak orang Ustaz, saya dulu sekian tahun saya tinggalkan sholat sengaja, berkali rasanya, oke. Berarti bapak tidak cocok dengan mazhab Syafi'i dalam hal itu. Kalau bapak tanya, apakah ada mazhab yang mengatakan wajib diqadha semua? Ada. Saya tanggung jawab di akhirat. Di sini ada, di kita fikih Syafi'i yang lain pun ada. Jadi sekarang kalau bapak berkali Ustaz, sholat saya 3 tahun, 5 tahun tak sholat sengaja. Yaudah, berarti bapak kurang merasa pas, kurang merasa nyaman, berat kali rasanya. Ya sudah, Pak ambil mazhab yang mengatakan tadi sholat fardu yang ditinggalkan sengaja itu tidak wajib diqadha. Tapi sholat fardu yang ditinggalkan karena alasan terlambat bangun atau semacam terlupa semacam tetap wajib diqadha. Semua kembali ke bapak. Adapun guru-guru dulu tak menyebutkan, rasanya mungkin ragu. Kalau guru saya ada Pak, guru saya belajar fikih Syafi'i dulu mungkin banyak juga ada. Kami belajar I'anatul Talibin, belajar Fathul Mu'in, belajar Syarah Mahalli, itu ada di situ. Dijelaskan tentang kewajiban mengqadha salat seperti kewajiban mengqadha puasa wajib. Gitu Pak. Boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sholat yang diqadha itu dulu tidak sengaja, sengaja berarti sengaja ditinggalkan. Ya, boleh diangsur, tapi kalau bisa jangan lama-lama kali diangsur. Cukup kredit rumah aja kan. Ya, diangsur semampunya dan tuntaskan secepatnya. Baik, itu kalau cocok dengan mazhab Syafi'i. Baik, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.